Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Yesi Yanita Sari Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Information System Analysis Desain 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Seleksi Pelatihan Kerja Berbasis Web. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Yulia Ningsi sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Ade Kurniawan. Kemudian ada Gema Imam Aslama, kemudian ada Muhammad Aksyal, dan yang terakhir ada Nulis Syahdan. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi, terutama sistem informasi berbasis web, dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam pendidikan. Di UPTD BLK Karawang, pengelolaan data ujian seleksi pelatihan masih secara manual, menyebabkan kinerja administrasi lambat dan kurang transparan. Selanjutnya, pembahasan yang akan disampaikan oleh Adi Kurniawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah terkait tentang penelitian kami di Disnaker. Yang pertama yaitu bagaimana mengukur efektivitas pengelolaan manual data ujian seleksi pelatihan di UPTD BLK Karawang. Dan yang kedua yaitu bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi ujian seleksi pelatihan berbasis web di UPTD BLK Karawang. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu menganalisa masalah pengelolaan data ujian seleksi pelatihan manual di UPTD BLK Karawang. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi. Dan yang ketiga yaitu memahami proses dan implementasi sistem informasi berbasis web. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Kurniawan. Selanjutnya pembahasan yang berikutnya akan disampaikan oleh Gema Imam Aslama. Kepada Gema Imam Aslama, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di bab 3 ini saya akan menjelaskan metode SDLC yang menggunakan metode Extreme Programming atau biasa disebut metode XP. Yang pertama, perencanaan iteratif. Rencana dibuat dalam siklus pendek dengan penyesuaian prioritas. Kedua, pemrograman pasangan. Dua pengembang bekerja bersama-sama untuk menulis kode. Tiga, pengujian otomatis. Pengujian dilakukan secara otomatis untuk mendeteksi bug. 4. Integrasi terus-menerus. Perubahan kode diintegrasikan secara berkala. 5. Refaktorisasi. Kode terus diperbaiki tanpa mengubah fungsionalitasnya. 6. Desain sederhana. Menekankan pada kejelasan dan sederhanaan dalam desain. Di sini sejarah singkat institusi. Sejarah singkat Disnaker Karawang dimulai dengan pendirian pusat pelatihan kerja pertama di Solo pada 1947. Diikuti oleh pembangunan pusat pelatihan kerja di Yogyakarta pada tahun 1948. Pertumbuhan BLK di Pulau Jawa terjadi pada 1950 sampai 1951. Pada tahun 1970-an, ekspansi BLK di luar Jawa terjadi dan Mobile Training Unit atau MTU dikembangkan untuk mencapai daerah terpencil pada 1980-an hingga 1990-an. Pendirian 104 loka pelatihan kerja RLK mencatat perkembangan pesat. Selanjutnya,
akan saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Aksal. Kepada Muhammad Aksal, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan flow map hingga yang lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang flow map. Apa itu flow map? Flow map itu adalah sebuah diagram untuk menggambarkan aliran data atau informasi antar bagian-bagian yang terkait dalam sistem tersebut. Nah, pada sistem ini, flow map di sini saya akan jelaskan masing-masing dari peserta, staf BLK, dan instruktur pelatihan. Nah, mulai dari peserta akan menyerahkan beberapa berkas persyaratan yang dimasukkan melalui Google Form. Lalu Google Form itu menginputkan masuk ke dalam staf BLK, dan staf BLK akan menginputkan data-data tersebut kepada database di mereka. Lalu orang-orang yang sudah masuk di database mereka itu akan diberitahukan untuk melakukan ujian seleksi. Saat peserta tersebut melakukan ujian seleksi, jika mereka tidak lolos, maka mereka tidak lolos. Lalu diberitahu pemberitahuan bahwa peserta itu tidak lolos dengan aplikasi lain, ya, maupun email, WA, ataupun yang lain. Nah, jika peserta itu lolos di dalam ujian seleksi, maka peserta tersebut akan masuk ke data peserta yang lolos, dan mereka tersebut akan lanjut ke dalam wawancara dan akan diberitahukan bahwa mereka itu lolos. Setelah wawancara, jika mereka tidak lolos, maka hal hasilnya akan sama dengan peserta yang tidak lolos. Jika lolos, mereka akan masuk ke data peserta yang lolos dan akan diberitahu bahwa wawancara mereka lolos, maka mereka akan dilakukan daftar ulang dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Setelah daftar ulang peserta tersebut, maka staf BLK akan melakukan pengecekan berkas daftar ulang, lalu mereka akan masuk ke dalam daftar hadir peserta pelatihan. Lanjut. Selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara sistem kerjanya di sistem informasi ujian seleksi pelatihan kerja tersebut. Nah, di sini peserta melakukan pendaftaran persyaratan, lalu data pendaftaran peserta tersebut akan diserahkan kepada staf BLK, lalu staf BLK tersebut akan jadwal seleksi, dan jadwal seleksi ini akan dibagikan kepada peserta dan instruktur. Lalu si peserta tersebut akan melakukan ujian, dan data-data penilaian peserta itu akan dimulai dari instruktur lalu diberi kepada peserta. Lanjut. Nah, di sini ada DFD. Apa itu DFD? DFD itu merepresentasikan grafik dari sebuah sistem yang akan kita dibuat. Nah, di sini sistem yang kita rancang itu adalah membuat sistem web ujian. Nah, di sini kita bisa dimulai dari peserta yang dapat melakukan pendaftaran, mengisi identitas mereka, dan akan menciptakan sebuah data pendaftaran peserta. Lalu data pendaftaran peserta tersebut akan mengolah pendaftaran mereka menjadi username peserta ke staf BLK. Lalu staf BLK akan membuat soal ujian, dan soal ujian itu akan dimasukkan ke dalam web yang kita buat tersebut. Setelah BLK memberi pengumuman kepada peserta bahwa username mereka sudah diberi, maka peserta bisa langsung login dan langsung bisa mengecek terhadap ujian tersebut. Nah, di saat peserta sudah melakukan ujian tersebut, maka hasil ujian mereka akan direkam dan diberi kepada staf BLK, lalu staf BLK akan memisahkan antara peserta yang tidak lulus dan yang lulus. Setelah staf BLK memisahkan peserta yang lulus dan tidak lulus, mereka akan memberitahukan lagi ke pengumuman kepada peserta bahwa peserta yang lulus dan tidak, dan lalu peserta yang memberikan
staf BLK yang memberikan daftar hadir kepada peserta, memberikan daftar hadir peserta pelatihan kepada instruktur. Nah, gitu. Kemudian di sini ada fragmentasi DFD-nya. Ini disingkatkan bagaimana jalan kerjanya dari DFD, yaitu peserta melakukan dengan mengisi data, lalu peserta dapat melakukan login, lalu ujian dapat merekam data ujian peserta dan memasukkan soal ujiannya. Lalu di pengumuman ini hanya untuk staf PLK memberi pengumuman kepada peserta dan instruktur melihat pengumuman untuk melihat data hadir peserta, dan pengumuman ini untuk peserta itu untuk lulus atau tidaknya, dan pengumuman itu memberi username kepada peserta. Kemudian di sini ada IRD. Apa itu IRD? IRD itu ialah diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data yang digunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Di sini pada entitas peserta di sini yaitu memiliki banyak atribut, yaitu peserta ID, kejuruan, status ID, nama lengkap, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, no handphone, email, tinggi badan, berat badan, alamat lengkap, pendidikan, terakhir nama sekolah, jurusan, nilai ujian, foto KTP, dan mereka akan masing-masing akan berhubungan dengan pendaftaran uji pengumuman, yaitu memperlihatkan mereka satu kali. Lalu pada staf BLK terhadap ujian itu masing-masing staf BLK dapat mengisi banyak soal ujian, dan instruktur itu dapat melihat sekali tapi dapat melihat lebih banyak pengumuman. Di sini ada flowchart. Flowchart ini adalah sebuah jalan sistemnya sebuah program, yaitu dimulai dari pendaftaran, lalu setelah pendaftaran itu akan membuat username, lalu login. Nah, jika tidak masuk maka mereka akan dibawa ke login lagi. Jika maka mereka bisa langsung. Jika ujian mereka tidak selesai maka mereka akan melanjutkan ujian tersebut. Jika ujian mereka selesai maka hasil ujian jawabannya mereka itu akan direkam. Lalu si komputer tersebut akan memisahkan mana yang lolos dan mana yang tidak. Lalu setelah memisahkan yang lolos, si ini akan mencetak daftar hadir peserta lalu selesai. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Asal pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nulis Syahdat. Kepada Nulis Syahdat, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain antarmuka, di mana di sini ada dua fitur. Yang pertama ada login dan yang kedua ada register. Dan peserta melakukan login ketika mereka sudah mendapatkan username dan kode yang diberikan oleh pihak BLK dan melakukan ujian seleksi. Dan ketika jawaban peserta akan direkam dan dikirim kepada pihak BLK. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya di sini kita akan kesimpulan dan saran. Saya menyimpulkan bahwa sistem informasi ujian seleksi pelatihan kerja berbasis web memfasilitasi pengelolaan ujian secara efisiensi dan terukur dengan integrasi teknologi, dapat meningkatkan keaksesibilitas dan transparansi, mempercepat proses seleksi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi peserta. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalah kata dan lainnya, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.